Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Satu langkah. Gunung yang runtuh dan ledakan tanah retak bergema seperti guntur bergulung di arena yang luas di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Angin destruktif yang agung sangat mirip dengan badai, membawa suhu tinggi saat menyapu ke segala arah dari tempat di arena tempat ratai api meledak. Tanah di dalam arena retak kemanapun badai berlalu. Garis retakan yang setebal lengan mulai dengan cepat menyebar ke seluruh arena seperti jaring laba-laba. Arena pertarungan yang tampaknya sulit itu benar-benar berubah menjadi kekacauan dalam waktu yang sangat singkat. Banyak tatapan tertegun menatap dengan bodoh ke arena yang benar-benar hancur dari galeri tontonan. Pikiran mereka agak tidak bisa menerima itu. Mereka tidak menyangka bahwa kumpulan cahaya hijau ungu, yang belum terlihat jelas, akan benar-benar dapat menciptakan kekuatan penghancur yang menakutkan. Butuh waktu lama kemudian sebelum semua orang secara bertahap pulih dari keadaan membosankan mereka. Semua tatapan tiba-tiba beralih ke pemuda berjubah hitam berwajah pucat yang dadanya naik turun berulang kali. Tanpa kecuali, mata orang-orang ini dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Jelas, serangan menakutkan seperti kilat yang ditunjukkan Xiao Yan ini benar-benar menyebabkan mereka syok. Dari platform tinggi, wajah cantik Liu Fei menjadi pucat saat dia menyaksikan arena di bawah tempat debu berserakan di semua tempat. Tangannya menutupi mulutnya dan teror melintas di matanya. Letusan dari pembalasan yang tiba-tiba dan menakutkan ini oleh Xiao Yan pada dasarnya telah menjatuhkannya dari surga sombongnya ke neraka. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan, yang selalu dia dendam, sebenarnya akan memiliki kartu truf seperti itu. Mulut Yao Sheng juga perlahan melebar di samping Liu Fei. Beberapa saat kemudian sebelum keterkejutan dan kegembiraan melintas di matanya. Beruntung orang ini tidak menampilkan gerakan ini dalam pertarungan kemarin. Yao Sheng mengakui bahwa bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, kemungkinan dia setidaknya akan terluka parah di bawah gerakan yang memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan ini. Jangan khawatir, Fei Er. Kekuatan kepala suku jauh melebihi Xiao Yan. Meskipun yang terakhir telah menunjukkan teknik Dou yang sangat kuat seperti ini, Chief juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Yao Sheng menghibur Liu Fei di sisinya yang terkejut hingga wajahnya yang cantik menjadi pucat. Ekspresi Liu Fei hanya menjadi sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata menghibur Yao Sheng. Namun, dia masih sedikit takut dan gelisah. Mata cantik itu perlahan beralih dari arena yang dipenuhi debu ke pemuda berjubah hitam dengan wajah dingin dan tegas. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sepasang mata itu memiliki kebencian yang hilang dan kegelisahan tambahan bersama dengan sedikit ketakutan. Dukungan terbesarnya di akademi dalam adalah Liu Qing. Namun, Xiao Yan saat ini telah menunjukkan kekuatan menakutkan yang cukup untuk bersaing dengan Liu Qing. Oleh karena itu, efek dari dukungan ini diturunkan ke level terendah. Setelah kehilangan dukungan besar ini, hak apa yang dia miliki untuk menunjukkan penghinaan apapun di depan Xiao Yan? Saya juga mendengar bahwa Xiao Yan memiliki teknik Do Lotus Api yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun, menurut rumor itu, tampaknya tidak memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar, kan? Yan Hao bergumam saat dia melihat arena yang pada dasarnya telah disia-siakan. Saat itu, Xiao Yan hanya memiliki kekuatan seorang Dadoushi. Sekarang dia telah maju ke kelas Douling, kekuatan teknik Dou-nya secara alami akan menjadi lebih kuat bersamanya. Lin Xiuya tersenyum. Namun, matanya juga sedikit menunjukkan keseriusan. Jika dia tidak bisa bertahan tepat waktu, serangan teratai api sebelumnya kemungkinan akan mengakibatkan dia terluka parah bahkan dengan kekuatannya. Benar-benar tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki kartu truf yang begitu kuat. Bagaimana Liu Qing?
jangan beritahu aku. Murid Han Yu menyapu arena. Namun, dia tidak dapat melihat bahkan setengah sosok manusia di bawah debu tebal. Lin Xiuya menyipitkan matanya. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, meskipun aku harus mengakui bahwa teknik Do Lotus Api Xiaoyan ini menakutkan, sepertinya akan sangat sulit untuk mengandalkan ini untuk sepenuhnya mengalahkan Liu Qing. Karena afinitas Do Qi-nya, pertahanan orang ini bahkan lebih kuat dariku. Yan Hao dan beberapa lainnya mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Tatapan mereka sekali lagi beralih ke arena yang dipenuhi debu. Saat tatapan mereka sekali lagi beralih ke arena, debu yang telah menyebar ke seluruh tempat itu akhirnya menjadi lebih redup. Sesaat kemudian, angin tiba-tiba bertiup lewat, dan segera debu itu tersapu. Saat debu benar-benar hilang, seseorang berdiri tegak di sudut arena yang telah dibuang sia-sia. Tubuhnya yang tinggi yang memancarkan aura tajam seperti tombak perlahan muncul di depan mata semua orang. Tatapan mereka menyaksikan sosok tiran yang berdiri tegak seperti tombak di kekacauan itu. Pakaian sosok manusia ini, yang awalnya dipenuhi dengan aura yang kuat telah benar-benar hancur, dan tubuh telanjangnya masih memiliki cukup banyak jejak hitam yang hangus. Seluruh orangnya tampaknya benar-benar berubah dari sikap ahli yang dia tunjukkan sebelumnya. Namun, sosok menyedihkan ini tidak menghalangi galeri tontonan untuk bersorak-sorai. Tatapan Xiaoyan dengan dingin menatap sosok manusia di tengah kekacauan yang agak jauh. Sesaat kemudian, mata Xiaoyan mengeras dan dia akhirnya menemukan bahwa tombak hitam pekat dan berat yang dibawa Liu Qing di punggungnya saat ini dipegang di tangan Liu Qing. Setelah Liu Qing memegang tombak panjang di tangannya, seluruh tubuhnya seperti tombak panjang yang menunjukkan cahaya dingin. Auranya jauh lebih kuat dan lebih tajam dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak heran dia mampu menahan ledakan Angry Buddha Lotus Flame. Dia benar-benar mengeluarkan kartu truf tersembunyi utamanya. Hati Xiaoyan tenang-tenang saja. Matanya terangkat dan secara kebetulan melakukan kontak dengan mata Liu Qing. Keempat murid itu terjalin. Xiaoyan dapat menemukan martabat dan keseriusan yang muncul di kemudian hari. Setelah serangan sebelumnya, pria yang sangat bangga ini akhirnya benar-benar memperlakukan Xiaoyan sebagai lawan yang setara. Tombak berat di tangan Liu Qing perlahan diarahkan ke Xiaoyan di bawah tatapan semua orang. Sebuah suara rendah dan dalam bergema di arena, kamu memiliki kualifikasi untuk membuatku menggunakan tombak membelah gunung. Kata-kata Liu Qing ini tidak diragukan lagi merupakan pengakuan atas kekuatan Xiaoyan. Setelah serangan menakutkan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya, tidak ada satu orang pun di arena yang meragukan Xiaoyan memiliki kualifikasi seperti itu. Karenanya, seluruh arena benar-benar sepi dalam sekejap. Semua tatapan berhenti pada dua orang yang saling berhadapan dari kejauhan di dalam arena. Tinju Xiaoyan perlahan mengencang. Suara ledakan yang jelas muncul dari persendiannya. Pedang tajam seperti aura Liu Qing saat ini memang menekan. Orang bisa mengatakan bahwa saat ini dia benar-benar melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Dalam pertempuran berikutnya, serangan Liu Qing kemungkinan akan lebih liar dan lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Liu Qing akan menggunakan Mountain Splitting Spear di peron yang tinggi. Lin Xiuya menghela nafas pelan sambil menatap tombak hitam pekat di tangan Liu Qing. Dia berkata, mampu memaksa Liu Qing sejauh ini, Xiaoyan dapat dianggap telah menerima kerugian besar bahkan jika dia dikalahkan. Yan Hao mengangguk sedikit di samping. Dengan pengecualian Lin Xiuya dan Ratu Kekuatan Kasar, Zian, sepertinya tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi untuk memaksa Liu Qing menggunakan tombak pembelah gunung. Poin ini adalah sesuatu yang Yan Hao tidak punya pilihan selain mengakuinya bahkan dengan kebanggaan pada tulangnya. Bahkan dia tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Namun, Xiaoyan sangat mementingkan 10 besar. Saya pikir kemungkinan besar dia tidak akan menyerah begitu saja.
Han Yu mengerutkan alisnya dan menjawab dengan lembut. Lin Xiuya tertawa kecil saat dia berbicara, kecuali Xiao Yan memiliki kartu truf tersembunyi yang lebih kuat selain dari Lotus Flame Du Teknik Wei. Jika tidak, akan sulit untuk mencapai daftar 10 besar. Suaranya memiliki rasa yang agak menyesali. Sekarang dia telah menyaksikan kekuatan mengesankan Xiao Yan, hatinya juga mendapatkan niat bertarung. Dia ingin menantangnya. Namun, jika Xiao Yan dikalahkan di tangan Liu Qing, kemungkinan besar kesempatan ini akan hilang. Mata Lin Xiuya berkedip saat tatapannya tertuju pada pria muda berjubah hitam dengan mata dingin di arena. Dia benar-benar berharap bahwa orang yang sering bertindak melebihi harapan orang lain ini untuk sekali lagi mengungkapkan keajaiban. Satu langkah. Tombak pemecah gunung hitam-hitam di tangan Liu Qing sangat hancur menjadi beberapa pecahan batu di arena saat dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Tatapannya menatap Liu Qing di sisi berlawanan yang auranya tiba-tiba menjadi tajam. Langkah terakhir yang akan menentukan pemenangnya. Wajah Liu Qing, yang sedalam air, tiba-tiba menunjukkan senyuman yang agak kaku. Tombak pembelah gunung terbang melewati udara. Douki berwarna emas meninggalkan jejak berwarna emas samar di udara kosong. Ini adalah kartu truf yang aku simpan untuk berurusan dengan Lin Xiuya. Namun, dari kelihatannya situasi sekarang, aku harus menunjukkannya padamu dulu. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang di galeri tontonan segera mengulurkan leher mereka. Tatapan mereka berulang kali bergerak bolak-balik di antara mereka berdua. Xiao Yan menatap senyum yang sangat percaya diri di wajah Liu Qing. Dia tahu bahwa serangan selanjutnya dari pihak lain akan benar-benar menentukan pemenang pertandingan ini seperti yang dia katakan. Bibirnya mengencang dan lama kemudian, Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam dari udara yang agak panas di hadapannya di depan mata publik. Dia menangkupkan tangannya perlahan. Xiao Yan akan meminta nasihatmu. 10 teratas adalah target yang tidak akan pernah menyerah pada Xiao Yan. Dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan orang yang memblokirnya terlepas dari siapa orang itu. Bagus, kamu punya nyali. Cahaya di mata Liu Qing tiba-tiba melonjak saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, dia menggerakkan kedua kakinya. Tangannya dengan erat memegang tombak pembelah gunung. Menyandarkan tubuhnya sedikit ke depan, dia mengarahkan ujung tombak dingin yang bersinar ke arah Xiao Yan yang jauh. Saat Liu Qing menunjukkan sikap ini, kulit Xiao Yan yang jauh segera terasa dingin. Dia bisa merasakan bahwa Liu Qing telah mengunci serangannya padanya. Perasaan tertekan yang tidak biasa menyelimuti Xiao Yan. Namun, niat bertarung yang mendidih yang seperti air mendidih mulai mendidih di dalam dada Xiao Yan. Tubuhnya tiba-tiba mencuat saat tawa yang jelas menyapu tekanan sebelumnya. Senior Liu Qing, kamu bisa datang padaku dengan semua yang kamu punya. Aku, Xiao Yan, pasti akan mendapatkan posisi 10 besar hari ini. Tawanya yang seperti guntur bergema di seluruh arena. Kebanggaan yang membumbung ke langit adalah sesuatu yang bahkan membuat mereka yang melihat dari galeri merasakan darah yang mendidih. Saat tawanya jatuh, Xiao Yan perlahan maju selangkah. Tangannya tiba-tiba terulur ke tempat yang telah berubah menjadi berantakan total. Sebuah kekuatan isap melonjak dan penguasa Xuan berat hitam gelap melesat kembali padanya. Akhirnya, telapak tangan Xiao yang sedikit diperpanjang dan dengan kuat meraihnya, Senior Liu Qing, mari kita lihat siapa yang akan kalah dan tersingkir. Penguasa berat tiba-tiba menunjuk ke arah Liu Qing yang auranya setajam pisau. Setelah suara jernih Xiao Yan terdengar, energi alam antara langit dan bumi segera menjadi sangat liar dan penuh kekerasan. Pada saat ini, bahkan ekspresi para sesepuh di kursi juri langsung mengalami perubahan drastis. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.